kami haturkan selamat datang Sugeng Rawo kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Saiful Mujib MA di Kabupaten Batang, tepatnya di Kecamatan Belado. Dan berikut adalah pengalungan batik Batang sebagai simbol ucapan selamat datang. Batik Batang merupakan salah satu batik yang sudah ada sejak zaman Majapahit sebagai simbol kebesaran masyarakat Batang. Diiringi oleh para penari gambiong dan cocok lampah dari siswa-siswi MTS Asaid Belado. Hadirin dimohon untuk berdiri. Ucapkan selamat datang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Mujib MA di Kabupaten Batang. Didampingi oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Dr. Haji Mazrus MPD beserta pejabat Kementerian Agama Kabupaten Batang. Ya, dengan diiringi para penari gambiong dan cocok lampah dari siswa-siswi MTS Asaid Belado. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau Bapak Dr. Haji Saiful Mujib MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kami persilakan sejenak untuk beristirahat. Baik Bapak Ibu, untuk mengisi waktu istirahat kita dan sembari menunggu Bapak Kakanwil kita beristirahat di ruang transit, kita saksikan bersama penampilan dari guru kita, guru dari MTS Asaid Belado, yang akan menyanyikan sebuah lagu Padamu aku bersujud. Kepada Ibu Iza Ma'rifah kami persilakan. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Iza dari guru MTS Asaid Belado. Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya Allah, ya Allah. Esok ataukah nanti aku
duniaku dari segala fitnah. Engkau tempatku meminta, Engkau beriku bahagia, Engkau jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Hamburiku yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Esok katakan nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Engkau tempatku meminta, Engkau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Hamburiku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, Engkau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Hamburiku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu, dalam sunyi aku bersujud. Tepuk tangannya untuk Bu Iza. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Iza, guru MTS Asaid Blado. Ya cantik, suaranya merdu sekali ya. Iya, udah cantik, suaranya bagus lagi. Pinter ya. juga kan, jadi guru. Belum kan? punya juga itu. Ah, iya, ada belum yang punya. Sambil promosi. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ada satu penampilan lagi dari grup paduan suara Gema Suara Pergunu Kecamatan Blado dengan sebuah lagu Wali Songo. Tim perlengkapan kami mohon bantuannya untuk menata stand mic di depan. Kepada tim perlengkapan kami mohon bantuannya untuk menata stand mic di depan. Baik Bapak Ibu, kita informasikan kembali bahwa grup paduan suara Gema Suara Pergunu ini merupakan juara 2 Lomba Paduan Suara Pergunu tingkat Kabupaten Batang. Iya, betul sekali Bu Iza. Dan tim ini dibentuk sebagai bentuk salah satu solidaritas kita dari guru-guru Nahdlatul Ulama di Kecamatan Blado. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Gema Suara Pergunu Kecamatan Blado. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi'a
Beri tepuk tangan sekali lagi untuk tim Paduan Sara dari Pergunu Kecamatan Blado dengan judulnya Wali Songo. Kepada yang terhormat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Saiful Mujab MA, bersama Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Dr. Haji Mahrus MPD, beserta Kasubag, para kasih dan penyelenggara memasuki ruangan. Dan sebagai ucapan selamat datang rasa hormat kami persembahkan kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dan seluruh ASN Kabupaten Batang, kami persembahkan Tari Gambyong, persembahan dari siswi MTS Asaid Blado. Ini salah satu tarian ucapan selamat datang kepada segenap tamu undangan yang ada di sini.
Iya, tepuk tangannya mana untuk siswa MTS Asri Bladoy yang telah menampilkan tari gambiong untuk kita semuanya. Banyak orang bilang Belanda terkenal dengan kincir anginnya, Paris terkenal dengan menara Eiffelnya. tapi tidak dengan Bapak Kakanwil kita. Bapak Kakanwil kita terkenal dengan senyum ramahnya dan inovasinya. Tepuk tangan untuk beliau. Bu Nila, rasa senang dan bangga sekali di tengah-tengah kita sudah hadir beliau Bapak Dr. Haji Saiful Mujib MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir di sini. Iya, untuk menyambut beliau saya punya pantun khusus buat beliau. Cakep. Pantunnya apa coba? Mencari kerikil di tengah sawah. Sawah Cakep. menghijau, sedap dipandang. Cakep. Wahai Bapak Kakanwil Jawa Tengah, selamat datang di Kabupaten Batang. Iya, tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Rasanya kurang afdol kalau kita juga tidak mengucapkan salam terlebih dahulu pada acara hari ini. Iya, sebelumnya kita mau sapa-sapa dulu untuk Bapak Ibu ASN yang sudah hadir pada hari ini. Iya. Ada pantun juga ya. Iya. Coba pantunnya dibacakan. Coba ya. Nanti boleh bilang cakep gitu ya Bapak Bilang ya. cakep Bapak Ibu semuanya ya. Hari Sabtu ke Bukit Tinggi, Cakep. singgah sejenak di Pagilaran. Bapak Ibu yang kami hormati, selamat datang di pembinaan ASN Kabupaten Batang. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, sudah cukup siang ya. Kita mau memulai acara pada hari ini. Sebelum kita memulai acara, lagi-lagi kita punya pantun lagi Bapak Ibu ya. Biar tambah senang dikasih pantun, tambah senyumnya Bapak Ibu semuanya. Biar nggak bosen ya. Iya. Beli cuka di pasar raya. Cak. Jangan lupa membeli garam. Sebelum kami membuka acara, izinkan kami mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna dan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Dr. Haji Saiful Mujab MA. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang Bapak Haji Mahrus MPD beserta pejabat utama, para kasih dan garazawa. Yang kami hormati Kepala KUA Sekabupaten Batang, para pengawas madrasah dan PAI Kabupaten Batang. yang kami hormati Kepala Madrasah Negeri MAN Batang, MTSN Batang, Min 1 Batang, dan Min 2 Batang. Yang kami hormati Kepala Madrasah Swasta RA, MI, MTS, dan MA. Yang kami hormati Ketua APRI, IPARI, Pokjawas, IGRA, KKMI, KKMTS, KKMA tingkat Kabupaten Batang. Yang kami hormati seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Dan tentunya yang kami hormati para handai tolan, teman dan sahabat Bapak Kakanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Tiada kata yang lebih indah selain kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala taufik, rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan silaturahmi dan pembinaan ASN Keluarga Besar Kementerian Agama Kabupaten Batang. Dan ini juga sekaligus karena masih bulan Syawal ya, ini sekaligus halal bihalal untuk kita semua. Kita bagi anak kecil ya, yang biasanya anak kecil itu kan
sering tukaran, ngambek-ngambekan, kita senyum kembali. Kadang sering gontok-gontokan, kita bergendeng tangan lagi. Bukannya begitu, Bu? Betul. Hari ini kita Iya. kembali ke Fitri, Bapak Ibu ya. Salawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda agung Nabi Huna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya Eri Miarto Dan saya Nila Nail Rohmah sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, Acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. acara yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang keempat, sambutan selamat datang oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Acara yang kelima, pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Acara yang keenam, doa. Dan acara yang ketujuh adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Liril ilah wa li syafa'ati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Fatihah tadi dapat memperlancar acara kita pada hari ini. Di mana langit menjadi terang, pelita jauh di balik awan, agar hati sejuk dan tenang. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Marilah kita saksikan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Nahzan Ulum dari MI Islamiyah Reban Putra Ibu Hajah Tauyah. Berikan tepuk tangan untuk Ananda Nahzan Ulum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين
أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Ananda yang sudah membawakan melantunkan ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tutut Puji Lestari SPD, merupakan guru Islamiyah Pesantren Blado. Kepada beliau kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, hadirin yang kami hormati, marilah kita sejenak mendengarkan sambutan selamat datang oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Dr. Haji Mahrus MPD. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa zamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Beliau Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MA. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sugeng rawuh Bapak di Kabupaten Batang, di Kecamatan Blado yang sejuk ini, meskipun ya kita nempat di gedung MWCNO Blado ini tidak ada AC-nya, tapi dengan kipas ya. Tapi menurut beliau ini sejuk. Yang saya hormati para pejabat utama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang. Ini alhamdulillah hadir Pak Kasubag TU, para kasih dan penyelenggara zakat wakaf. Juga yang saya hormati para kepala KUA kecamatan se-Kabupaten Batang. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pengawas, baik pengawas madrasah maupun pengawas pendidikan agama Islam. Juga yang saya hormati Bapak dan Ibu Kepala Satker Negeri, Kepala MAN Batang diwakili oleh Kaur TU-nya. Kan mohon izin ada kegiatan KKMA di Brebes nih Bapak. Kemudian Kepala MTSN Batang, beliau Bapak Wasimin, masih ya Pak Wasimin? Masih katanya Bapak. Juga yang saya hormati Kepala Min 1 dan juga Kepala Min 2. Yang saya hormati para penghulu, penyuluh agama, dan Bapak Ibu seluruh pejabat fungsional. Juga yang saya hormati para pelaksana ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang. Juga yang saya hormati ini Ketua MWCNO Kecamatan Blado. Ini beliau sahabat dari Bapak Kakanwil, Pak Mugiono, yang kebetulan juga beliau sebagai guru pendidikan agama Islam di SD. Juga yang saya hormati hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi yang cukup sejuk ini kita masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mengikuti kegiatan silaturahim dan juga pembinaan ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang oleh Bapak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar, membawa manfaat, maslahah, dan berkah bagi kita semuanya. Amin ya robbal alamin.
Salawat serta salam kita sanjungkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan pada seluruh umatnya. Semoga kita diakui sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan memperoleh syafaatul utsma besok di akhirat. Amin ya robbal alamin. Bapak Kakanwil yang saya hormati, yang pertama tentunya saya mengucapkan selamat datang di Kabupaten Batang. Ahlan wa sahlan. Semoga Bapak Kakanwil di Kabupaten Batang ini memiliki kesan tersendiri karena daerahnya pegunungan dan juga sangat cocok kalau kita ini buat refreshing, Bapak. Juga karena momennya ini masih Idul Fitri, kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin wal maghfurin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Juga selanjutnya ucapan beribu terima kasih atas kehadiran Bapak Kakanwil di tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa, masih berkenan untuk menyempatkan hadir di Kabupaten Batang untuk memberikan arahan, pembinaan dan bimbingan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa terinspirasi dan memberikan tambahan energi bagi kita semuanya dalam memberikan layanan keagamaan kepada masyarakat di Kabupaten Batang sesuai dengan tusi masing-masing. Selanjutnya mohon izin akan kami laporkan kondisi dari Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Kakanwil. Jumlah ASN kita ada 946 orang. Kemudian jumlah KUA ada 15, jumlah MAN ada 1, MTSN 1, dan MIN 2. Selanjutnya untuk lembaga pendidikan swasta, madrasah aliyahnya ada 17, kemudian MTS swastanya ada 36, dan MI ada 125, kemudian RA ada 126. Kemudian pondok pesantren ada 75, kemudian madrasah diniyahnya ada 569, TPQ-nya ada 553. Kemudian jumlah ustadzah penerima kunjungan kesejahteraan dari kabupaten sejumlah 6.080 orang. Kemudian ustadzah penerima tunjangan kesejahteraan dari provinsi sejumlah 8.765 orang. Selanjutnya jumlah majelis taklim ada 125, jumlah ormasnya ada 5, ada NU, Muhammadiyah, Rifaiyah, LDII, dan SI. Kemudian jumlah tempat peribadatan, masjid ada 885, musola ada 3.362, gereja Kristen ada 22, gereja Katolik ada 8, dan kelenteng ada 1. Selanjutnya jumlah penyuluh agama Islam yang PNS ada 16, P3K-nya ada 25, dan non-PNS-nya jumlah 95. Selanjutnya untuk penyuluh Kristen non-PNS ada 1, dan penyuluh non-PNS dari Buddha ada 1, dan Konghucu ada 1, juga sama non-PNS. Selanjutnya kondisi kehidupan keagamaan di Kabupaten Batang ini sangat religius dan sangat harmonis. Bapak Kakanwil yang saya hormati, selanjutnya akan kami laporkan juga bahwa acara ini merupakan inisiasi dan dambaan dari seluruh ASN Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah dengan menyelenggarakan silaturahim dan pembinaan pegawai
dengan menghadirkan Bapak Kakanwil. Dan alhamdulillah Bapak Kakanwil berkenan hadir meskipun kesibukan beliau yang sangat luar biasa. Selanjutnya pada momen silaturahim dan pembinaan pegawai ini kami mohon bimbingan, arahan dan pembinaan dari Bapak Kakanwil agar kami dan segenap jajaran pejabat dan pegawai ASN Kementerian Agama Kabupaten Batang dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik lagi dan siap untuk mensukseskan program-program Kementerian Agama terkait dengan Astagita. Terakhir kami mohon maaf beribu maaf apabila dalam penyambutan kami baik akwal maupun ahwal terdapat hal yang kurang berkenan. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kakanwil setelah kegiatan pembinaan dan halal bihalal Bapak berkenan untuk refreshing ini menyusuri sejuknya alam pegunungan Belado Pagilaran dengan ngetrip bareng menggunakan trail menuju agrowisata Pagilaran untuk istirahat di Villa Kalimasawa. Ada Villa Kalimasawa ini Bapak. Jadi nanti bisa berkunjung di sana. Ini yang tahu persis mungkin Pak Kasubag TU karena selaku Ketua Koperasi Koperda Kabupaten Batang. Demikian yang dapat kami laporkan pada Bapak Kakanwil. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih. Sebelum pembinaan dari Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, kita dengarkan paduan suara terlebih dahulu.
Baik, tepuk tangan sekali lagi untuk tim paduan suara Pergunu Kecamatan Blado dengan tembangnya Jogja Istimewa. Menghibur sekali Bapak Ibu semuanya ya. Baik, satu lagi persembahan dari siswa kita dari Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Keputan Blado. Iya. Ananda Nada Finri Maheswari yang merupakan siswi kelas 2 MI Keputon Blado. Iya, tepuk tangannya dong untuk Ananda yang masih imut-imut ini ya. Sudah berani tampil di hadapan Bapak Kakanwil kita ya. Lagunya apa Bundo? Terima kasih Ku. Iya. Iya. Selamat menyaksikan. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setetes air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam karena kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Kau sisihkan semua orang melintang di hadapanku dan buat terang suruh jalan hidup untuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Hanya dirimu yang tahu besar rasa cintaku padamu. Oh Tuhan, anugerahmu tak pernah berhenti, selalu datang kepadaku. Tuhan semesta alam dan satu janjiku, takkan berpaling darimu. Satu janjiku, takkan berpaling darimu. Luar biasa sekali, boleh tepuk tangan yang meriah Iya, luar sekali biasa. lagi. Tepuk tangannya saya lagi untuk Ananda Nada Finri Maheswari. Dari mana ini, siswa kelas berapa itu ya? Dari MI Keputon Blado, MI kelas Keputon 2. Blado.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara yang kita nantikan, yaitu pembinaan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MA, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ala hadana ila siratal mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ba'asa ilaina Muhammad ibn Abdillah wa walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh adai bi qaulihi wa fi'lihi ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Witi Tong Tien. Yang sama-sama kita hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang, Bapak Dr. Haji Mahrus MPD, dan yang saya hormati Pak Kasubag TU, para kasih penyelenggara, dan juga yang saya hormati para kepala KUA sekecamatan Kabupaten Batang, para kepala madrasah, baik madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sanawiyah Negeri maupun MAN, Madrasah Aliyah Negeri, dan juga para kepala madrasah swasta yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang saya hormati seluruh Pokjawas, kelompok kerja pengawas, Pokja Hulu, kelompok kerja para penyuluh, hulu, dan juga seluruh karyawan, karyawati Kantor Kementerian Agama Kabupaten Batang yang saya banggakan. Wabil khusus sahabat saya, Ketua MWC NU Blado, Mas Mugiono. Ini sahabat dulu di PGAN Pekalongan, teman sekelas. Dulu sering naik sepeda bareng sama beliau. Tapi ternyata masih awet, dari dulu kumisnya ya kayak gitu aja, gak berubah-ubah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang berbahagia, yang pertama tentunya kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini saya secara pribadi, ya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, ya, bisa hadir untuk silaturahmi dengan Bapak Ibu, keluarga besar Kamenag Kabupaten Batang. Semoga pertemuan kita semua pada kesempatan kali ini bisa membangun sinergitas dalam menumbuhkan pekerjaan kita, menumbuhkan, melaksanakan tugas dan fungsi kita sebagai ASN atau sebagai keluarga besar Kementerian Agama. Sholawat serta salam semoga terlimpahkan dan tetap pada Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya dari tadi sebenarnya nyaman dengerin lagu-lagu saja kan gitu. Ya makanya kalau tadi paduan suara, kalau 10 lagu saya sawer, cuma hanya 1 lagu. Ya saya bilang sama Pak Kemenag, kenapa nggak suruh 10 lagu? Kita dengerin enak. Ini tempatnya memang nyaman karena di daerah dataran tinggi dan sejuk dengan warna yang hijau sehingga damai. Nah, semoga pertemuan, kedamaian, kenyamanan pada saat ini
Ini menggambarkan nyaman damainya hati kita. Ya, di dalam rangka menyambut tugas dan fungsi kita sebagai pegawai Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga masih suasana lebaran, saya juga mengaturkan mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Semoga ibadah kita di bulan Ramadan kemarin, terus sawalan kita untuk minta maaf, memaafkan antara satu dengan yang lain, semoga Allah terima dan kita diberikan kesehatan lahir dan batin dan terus bisa mempertahankan iman Islam kita untuk ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita pahami bersama. Jadi perlu kita pahami bersama bahwa kita ini adalah menjadi pegawai Kementerian Agama. Ini sering saya sampaikan agar kita memahami betul, agar kita tahu persis, agar kita mengerti apa sih peran dan tugas kita sebagai pegawai Kementerian Agama. Ya, agar titiknya temu. Mungkin di antara kita menjadi pegawai Kementerian Agama hanya ikut-ikutan dulu mendaftar. Atau mungkin di antara kita menjadi pegawai Kementerian Agama karena apa? Karena ikut saudaranya, ikut kakaknya, ikut bapaknya. Ya kan? Kan banyak nih di antara kita yang wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi itu ya keluarga Kementerian Agama. Ya kan? Nah, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk memahami visi misi Kementerian Agama agar kita jelas, oh ternyata kita tugas Kementerian Agama itu ini loh. Oh, saya jadi guru ini loh. Saya jadi pegawai ini, saya jadi penyuluh, saya jadi penghulu, ini tugas kita. Nah, oleh karenanya izinkan saya akan menyampaikan beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya Kementerian Agama. Bapak Ibu yang saya hormati, Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Tidak sampai setahun pada tanggal 3 Januari 1946 ikrar tumbuhnya atau ikrarnya Kementerian Agama yang disebut dengan Hari Amal Bakti, berdirinya Kementerian Agama. Kenapa? Para PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang terdiri para alim ulama, para cendekia muslim, para tokoh agama, mempersiapkan kemerdekaan, dan setelah itu yang pertama yang dipikirkan adalah Kementerian Agama. Karena yang pertama ini amanat undang-undang. Undang-undang 1945 di dalamnya itu ada pasal yang menyatakan bahwa ya kehidupan umat beragama diberikan hak kebebasan. Nah, pasal inilah yang mengantarkan para tokoh, para pimpin kita dulu untuk merumuskan sebuah kementerian, yaitu disebut Kementerian Agama. Jadi lahirnya Kementerian Agama adalah kewajiban negara. Karena Kementerian Agama yang akan menjadi mediator, yang akan menjadi tugas dan fungsinya untuk menjalankan bagaimana misi-misi keagamaan di tengah-tengah masyarakat yang luas bangsa Indonesia. Negara kita itu negara kaya pulau, negara kaya ras, negara kaya suku. Pulaunya lebih dari 17.000 pulau, sukunya ratusan. Ya kan? Bahasanya mungkin bisa ribuan. Di masing-masing daerah punya bahasa. Nah, ini perlu ada pemersatu, bahkan agama banyak. Kalau agama yang diakui Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu diakui oleh negara kita.
Tapi di balik itu banyak keyakinan-keyakinan agama. Nah, ini kalau tidak ada lembaga atau kementerian yang mengatur, kita bisa membayangkan. Coba, kalau seandainya agama diserahkan kepada penduduk, agama diserahkan kepada warganya, terserah mau beragama aja silakan. Saya yakin di Kabupaten Batang ini banyak agama, dan pasti tidak terkendali karena antara satu dengan yang lain akan saling berlomba untuk menyatakan kebenarannya. Dan pasti banyak kelompok-kelompok dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan adanya Kementerian Agama, segala unsur kehidupan umat beragama bisa dijalankan dengan tusi yang baik. Bisa dijalankan dengan pelayanan-pelayanan yang baik dan terkondisikan dengan baik. Inilah pentingnya Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama lahir tidak lain adalah untuk menjalankan fungsinya keagamaan di tengah-tengah masyarakat. Mengatur kehidupan beragama, karena negara kita adalah negara yang beragama, bukan negara agama, tapi negara yang beragama, artinya seluruh penduduk Indonesia wajib memiliki agama. Ini yang harus kita pahami. 1710 itu bukan 17.000 pulau, bukan sedikit, ya kan? Kalau Bapak Ibu masih pernah tugas hanya di pulau daratan, kalau tadi lagu Indonesia Raya ada Indonesia terkenal tanah airku, Bapak Ibu itu masih tugas di tanah, belum di air. Iya, ada yang pernah tugas di air? Belum pernah. Saya sudah mengalami tugas di tanah dan air. Karena saya pernah tugas di Pulau Seribu kurang lebih 6 tahun. Pulau Seribu itu pulau di wilayah DKI Jakarta, di ujung utara sana, yang punya 110 pulau, yang dihuni penduduk 11 pulau, untuk resort 9 pulau, yang lain adalah pulau-pulau pribadi. Luasnya 10 kali lipat luas DKI. Bahkan ada pulau yang terjauh, Pulau Sabira, itu kalau naik kapal mesin tempel yang kapasitas 200 Yamaha itu sekitar 13 jam. Tapi kalau kapal cepat 6 jam. Tidak ada mobil di Kepulauan Seribu, adanya motor. Ya, dan itu antar pulau dengan satu itu harus menggunakan kapal. Pulau paling besar Pulau Tidung 58 hektar. Pulau kabupaten itu hanya 17 hektar, Pulau Pramuka. Ada yang pernah ke Pulau Seribu? Belum, jadwalkan Pak Kamenak, ajak ke Pulau Seribu. Iya. Iya, kalau jalan-jalan coba ke Pulau Seribu, itu masih wilayah DKI, Kabupaten Kepulauan Seribu, Provinsi DKI. Sekarang sudah ramai, sudah menjadi objek wisata bahari. Semua kampung-kampung penduduk sudah punya homestay dan udah ramai. Zaman saya tugas di sana tahun 2002 masih sepi. Belum ada listrik, kapalnya masih kapal ikan. Sekarang sudah ramai, kapal cepat ada, mau tinggal ada duitnya bisa nyewa lah sekarang. Udah ramai. Itu masih Jakarta. Saya alhamdulillah mengalami tugas di Kepulauan Seribu. Jadi saya sudah merasakan tugas di darat dan di air. Ya, karena pelayanan kita melalui air, nyebrang. Jadi kalau nyebrang kadang malam-malam, kadang siang dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, inilah pentingnya persepsi yang sama. Ya, pentingnya kita memahami visi dan misi Kementerian Agama. Agar kita di dalam melaksanakan tugasnya kita memahami. Karena Bapak Ibu menjadi pegawai adalah kehendak sendiri. Kita memilih Kementerian Agama sebagai tempat pengabdian. Nah, maka kita harus memahami tusi kita. Kalau dalam Al-Quran disebutkan kita masuk kategori wal takum minkum ummatu yaj'una. Jadi memilih kelompok bagaimana kita mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini artinya
tusi kita adalah tusi kerasulan, tusi kenabian, tusi ketuhanan. Karena apa? Kita mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Pelayanan-pelayanan kita adalah pelayanan keagamaan. Oleh karenanya Kementerian Agama logonya ikhlas beramal. Coba kalau seandainya logonya tidak ikhlas beramal, rame. Tapi karena logonya ikhlas beramal, kerjaan Kementerian Agama tidak kenal batas waktu. Betul enggak? Tidak pernah batas waktu, tidak pernah batas ruang. Kita bekerja dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Kita bekerja urusan dunia sampai urusan akhirat. Ini Kementerian Agama. Maka lambangnya ikhlas beramal. Bukan amal seikhlasnya. Tapi ikhlas beramal. Artinya kerjaan kita bukan sekedar berhenti di dunia. Tapi insya Allah kita ada feedback, ada asarnya adalah ibadah, ada nilai solehah, ya nilai solehnya, nilai kebaikannya, kita ikhlas beramal. Kalau kita tidak ikhlas beramal, wah, pelayanan KUA banyak kan hari libur, Pak, ya kan? Coba kalau Anda akan memperpanjang SIM, bikin KTP hari libur bisa enggak? Enggak bisa. Libur Pak, besok aja Senin. KUA ngomong gitu, nggak bisa Pak. KUA begitu mau daftar nikah hari apa? Sabtu, hari Ahad, oke jalan, nggak ada masalah. Nggak akan pernah libur. Para penyuluh, tugas keagamaan di tengah-tengah masyarakat, melayani majelis taklim, melayani komunitas-komunitas keagamaan di tengah-tengah masyarakat, pernah libur? Jam berapapun, ya bahkan para penyuluh begitu ada orang sakit jam 3 malam diketok-ketok. Assalamualaikum Pak Penyuluh, ya Allah tolong itu megap-megap mau meninggal. Datang itu penyuluh, betul enggak? Enggak pernah kenal waktu. Madrasah diniyah, madrasah, pondok pesantren dan lain sebagainya. Nah inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa kita sebagai pegawai Kementerian Agama, kita punya misi kerasulan, punya misi ketuhanan dalam rangka menjalankan tugas-tugas keagamaan untuk mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran sesuai dengan tusi kita masing-masing. Ini yang harus kita pahami. Sehingga duduk perkara di hati kita nyaman. Oh saya tugas, saya menjalankan tugas kerasulan. Ada pahalanya, ada hal yang lain. Jadi guru pun, ya jadi pegawai pun dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya di era saat ini ada yang namanya disebut Asta Protas. Ya 8 program prioritas Kementerian Agama. Ini yang harus kita kawal bersama-sama. Ya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Asta Protas yang pertama adalah meningkatkan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan. Kerukunan umat beragama menjadi pondasi kehidupan umat beragama. Baik kerukunan secara intern, kerukunan antar umat beragama maupun kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. 3 pilar kerukunan harus kita dorong, harus kita kawal. Secara intern di Islam ada persoalan, karena di Islam juga banyak ormas-ormas, banyak aliran-aliran. Kita harus menjaga agar dalam hal keyakinannya bisa dijalankan dengan baik. Antar dengan agama lain sama. Di Kristen juga ada persoalan, di Hindu juga ada persoalan. Semua ada. Hatta Konghucu pun juga ada persoalan. Nah ini perlu menjaga keinteran agama, terus antar umat beragama, terus cinta kemanusiaan. Nah ini cinta kemanusiaan juga harus kita dorong agar terus tumbuh dan berkembang antara sesama saling mencintai,
saling menghargai, ya saling menghormati satu sama lain di dalam hal apa? Menjaga kerukunan dan kehidupan beragama yang kita sering sebut dengan moderasi beragama. Moderasi beragama artinya menjalankan agamanya dan menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak merasa benar sendiri. Ini yang harus kita dorong, cara beragama yang benar. Nah ini, dan cinta kemanusiaan tumbuh. Sekarang sudah di madrasah, sudah didorong kurikulum berbasis cinta. Bagaimana pengajaran guru bukan sekedar kognitif, tapi bagaimana afektif, psikomotor itu bisa didorong kepada perilaku anak didik kita untuk menjadi anak didik yang baik, anak didik yang berakhlak, dan anak didik yang soleh dan solehah. Itu perlu dengan cinta, bukan dorongan kognitif. Maka pengembangan potensi guru, baik potensi akademiknya maupun potensi ya kan profesionalnya, kepribadian, sosial, kita juga harus terus bangun. Ini yang harus kita kembangkan. Karena apa? Cinta kemanusiaan saat ini mulai pudar, teriring dengan global. Kita sekarang hidup di era global. Global itu menyatu. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Yang tadinya tidak jelas menjadi jelas. Yang tadinya samar terang. Ya, global menyatu. Ciri-ciri global adalah kemudahan akses. Akses sekarang mudah. Karena apa? Ada jejaring informasi. Kita mau kemanapun sudah nggak perlu bertanya. Cukup lapor Mbak Google akan diantar, nggak pernah nyasar. Ya kan? Coba kalau dulu. Ya, dulu sebelum ada kemudahan akses, belum ada HP, kita mau kemana-mana bisa nanya 7 kali. Tiap ketemu Bang Jo kita nanya, Pak itu arah mana? Oh sana, jalan lagi, berhenti lagi. Sekarang pernah nanya enggak? Sudah enggak. Cukup sama Mbak Google, tolong saya antarkan ke kantor MWC, NO Belado, wah diputer-puter nyampe juga. Ya kan? Puter-puter saya tadi dari Limpung sana, masuk jalan kecil-kecil terus. Nyampe juga, saya bilang wah hebat gitu. Ini karena apa? Kemudahan akses. Aksesnya luar biasa. Sekarang dengan alat ini kita bisa melacak kemana saja. Ya Bapak Ibu itu bisa kita lacak. Asal Bapak Ibu pakai Android, kita bisa lacak. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, Pak Kamenak nanya, posisi di mana? Oh di kantor. Benar nggak di kantor? Dicek, ternyata di pasar, bisa. Padahal tidak di kantor. Ini bisa. Iya. Jadi kita itu sudah bisa diketahui di mana saja karena dengan alat ini. Jadi satu sisi positif kita akan mudah, satu sisi negatif keberadaan kita akan diketahui dan bahkan bisa direkam. Ya. Jadi jangan bangga alat sekarang. Maka ada orang-orang tertentu itu sekarang malah kembali lagi ke apa yang dulu. Ya nggak perlu ada Androidnya. Karena sudah supaya nggak bisa dilacak keberadaannya. Kalau ini bisa dilacak. Bapak mau ganti HP berapa masih bisa. Kecuali ganti nomor, ganti HP baru berarti beda lagi kan gitu. Ini kemudahan akses. Sekarang itu kemudahan akses. Nah, ini perlu menumbuhkan rasa cinta. Karena apa? Individualisnya semakin tinggi. Coba kita pertemuan semua pada pegang HP, diam-diam semua. Bahkan, ya kan, acara keluarga pun kadangkala begitu emak, bapak, anak, cucu katanya mau makan bersama, pergi ke restoran, begitu di restoran pesan selesai, pada diam semua, ada pegang HP masing-masing. Malah komunikasi kemana-mana, bukan ngobrol. Artinya ini perlu, ya, perlu dirubah agar tumbuh kebiasaan untuk saling memiliki dan dimiliki. Nah inilah yang
kita harus dorong agar kurikulum berbasis cinta, pelayanan-pelayanan, ya hal-hal yang terkait layanan keagamaan betul-betul tumbuh dari hati. Maka program pertama Pak Menteri Agama, Asta Protas adalah meningkatkan kerukunan umat beragama dan yang menumbuhkan cinta kemanusiaan. Nah, ini yang harus kita kawal. Ya, tusi pesantren, tusi apa, ayo kita kawal. Pesantren yang ramah lingkungan, pesantren ramah anak, ya lepas dari beberapa kekerasan yang sering viral, ayo kita kawal. Ini yang harus kita kawal dengan baik. Yang kedua, kita menumbuhkan ekoteologi, yang insya Allah nanti besok tanggal 22 akan melonceng penanaman pohon matoa 1 juta pohon. Ya kan? Ini dalam rangka untuk menjaga keseimbangan alam. Kita penting, kita hidup di alam. Kita sebagai khalifah fil ard yang diberikan kekuasaan untuk mengelola alam. Oleh karenanya kita perlu menjaga keseimbangan dengan alam. Maka ekoteologi menjadi program Kementerian Agama, bagaimana kita bisa menjalankan tusinya, satu sisi yang lain kita juga menjaga keseimbangan alam di lingkungan kita. Maka oleh karenanya saya mohon betul di lingkungan-lingkungan kantor, di lingkungan-lingkungan KUA, di lingkungan-lingkungan madrasah, ayo kita tanamin tanaman yang sejuk, yang alami, ya agar ada keseimbangan. Jadi masuk ruangan, masuk halaman, kita merasa nyaman, enak, dan lain sebagainya. Ini yang harus kita kembangkan, ya, agar kehidupan, kelestarian, ya keberlangsungan, ya dengan alam itu akan terus tertata. Kita melihat ya keadaan kanan kiri, melihat penataan lingkungan dan lain sebagainya. Maka kepada kepala madrasah negeri yang masih punya lahan yang luas, coba bikin set plan yang bagus, tata ruang yang bagus, mana bagian penghijauannya, mana bagian tata letak dan lain sebagainya. Ini juga harus perlu kita kritisi, harus perlu kita tata, agar nanti di lingkungan kita betul-betul tumbuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ketiga adalah layanan yang berdampak. Jadi layanan keagamaan yang berdampak. Pak Menteri pesan, Kementerian Agama berhasil bila masyarakatnya semakin dekat dengan agama. Tapi kalau masyarakatnya semakin jauh dengan agama, berarti kita tidak berhasil. Jadi ukurannya itu aja. Artinya apa? Dengan adanya Kementerian Agama memberikan warna yang positif untuk dorongan di dalam layanan keagamaan dan beragama. Ya. Jadi dengan adanya kita bergerak, ya kan, tentunya kehidupan agama semakin bergerak dengan baik. Ya, kenakalan remaja semakin berkurang, hal-hal negatif semakin berkurang, tapi dorongan-dorongan kegiatan positif semakin baik. Ini tentunya harus kita warnai. Warnai dari mana? Semuanya aspek. Para penyuluh yang punya peta di masing-masing kecamatan, baik dia sebagai penyuluh, ya sebagai apokatifnya atau konsultatifnya, maupun kepenyuluhan. Maka saya minta nanti para penyuluh di kecamatan punya peta dakwah. Jadi seorang penyuluh punya peta, berapa majelis taklim. Tadi dilaporkan oleh Pak Kamenak Kabupaten sekian majelis taklim. Coba di kecamatan ada berapa majelis taklim? Ada berapa ormas tingkat kecamatan, atau mungkin ada ormas tingkat kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi di kecamatan tersebut. Berapa tokoh-tokoh agama? Berapa peta yang lainnya? Ini tujuannya mudah untuk memetakan di dalam rangka menjalankan tusinya. Mungkin penyuluh ada LP, mungkin penyuluh ada lembaga pendidikan, mungkin penyuluh di kecamatannya ada ormas besar,
Ini kan bisa kita petakan. Sehingga tatkala kita akan memberikan penyuluhannya, memberikan konsultasinya, memberikan advokatifnya kepada masyarakat, kita bisa memetakan dengan baik potensi-potensi yang ada di masyarakat dan sejauh mana masyarakat itu di dalam pengembangan keagamaan. Nah, ini yang harus kita dorong. Kepala KUA juga sama memberikan layanan NR. Tidak semua KUA hanya konsentrasi NR, yang dipikirin nikah saja, catatan nikah. Tapi tolong, KUA punya peta wakaf. Berapa tanah wakaf yang sudah sertifikat, berapa yang masih AIW, berapa yang masih wakafnya terdengar, hanya terdengar doang. Nah, ini juga harus diurus. Kanwil Kementerian Agama kemarin sudah MUU dengan Kepala BPN Provinsi Jawa Tengah, termasuk dengan Ketua PWNU dan PW Muhammadiyah. Ya, sekarang Menteri ATR Mas Nusron Wahid mendorong betul agar pensertifikatan tanah wakaf bergerak cepat. Nah, saya minta nanti Kabupaten Batang coba potensi terkait wakaf berapa di masing-masing kecamatan. Apakah wakaf hanya bergerak di 3M, masjid, makam, madrasah, ya kan? Atau mungkin bisa menjadi wakaf produktif. Ini perlu pengembangan. Penataan awal bagaimana pengsertifikatan. Nah, peranan KUA yang sampai saat ini menjadi PPAIW harus bergerak dengan cepat, ya, menjemput bola tanah-tanah wakaf terutama yang masih terdengar itu, agar para wakif ya dengan nadir itu bisa sepakat untuk segera ikrar. Karena apa? Persoalannya akan muncul. Banyak di kota-kota besar tanah wakaf sekarang menjadi persoalan yang diungkit oleh ahli waris wakif. Mungkin kalau daerah Batang nggak kentara, tapi di kota-kota besar orang dulunya orang tuanya wakaf, ya, tapi tidak tuntas, sekarang mulai diungkit-ungkit oleh ahli warisnya, oleh keluarga wakif. Karena apa? Tanahnya semakin mahal. Dulu mungkin tidak ada harganya, tapi begitu menjadi kota, tanahnya semakin mahal. Jadi tanah kan semakin mahal, betul nggak? Karena apa tanah mahal? Tuhan sudah nggak bikin tanah lagi. Itu jadi persoalan. Nah, ini yang harus kita dorong betul. KUA wakaf digalakkan, lintas sektoral digalakkan. Jadi bukan sekedar berhenti di pencatatan nikah dan rujuk. Pondok pesantren, ya, yang mengelola pondok pesantren, ayo kita sama-sama bangun ekonomi pondok pesantren, pengembangan pendidikan yang ramah akan anak, terbuka, ya, anak-anak pesantren lahir anak-anak yang cendekia, anak-anak yang alim, ya, sebagai penerus-penerus kita semua. Kita dorong. Madrasah juga sama. Madrasah kita bangun dari mulai RA, MI, MTS, MA, terus bahu-membahu mewujudkan madrasah yang hebat. Bagaimana kita melahirkan anak-anak yang cerdas, terampil, berakhlak, dan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, tumbuh dari madrasah. Dan madrasah sekarang sudah terbuka. Dan bahkan sekarang madrasah-madrasah negeri sudah mulai menolak siswa. Karena sekarang orang udah berorientasinya sekolah di madrasah. Ini juga harus kita kembangkan. Bagaimana mewujudkan madrasah yang unggul, madrasah yang mendunia. Saat ini slogannya, madrasah unggul mendunia. Bagaimana madrasah unggul dan mendunia? Tentunya dari mulai output, proses, outcome harus berjalan secara laras. Ini yang harus kita kembangkan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi itulah layanan yang berdampak. Artinya kita dituntut di dalam menjalankan tusinya agar berdampak kepada masyarakat.
Yang selanjutnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan madrasah yang unggul, ramah, dan integrasi. Ini juga menjadi satu konsentrasi. Bapak Ibu mungkin kemarin juga mendengar di YouTube, sekarang masih dibahas terkait dengan revisi Undang-Undang Sikdiknas yang bau-baunya akan menarik madrasah, tapi Komisi 8 masih mempertahankan, ya kan? Ini akan ditarik dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai keluarga madrasah, ayo kita tunjukkan bahwa kita mengelola madrasah dari RA, MI, MTS, MA yang terintegrasi. Nah, bahasa terintegrasi, saya ingin madrasah itu saling keterkaitan. Kalau dalam hinanya, mana guru madrasah? Mana yang madrasah guru? Hafal enggak lagu Maras Madrasah? Gema madrasah membahana di persada bumi Nusantara, mengemban amanat mencerdaskan tunas bangsa, santun berwibawa. RAMI MTS MA bau membau turut berjuang membangun bangsa bermartabat mulia demi cita-cita. Moto ikhlas beramal, berkarya dan bermoral, ayo tegakkan. Falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, goyang bangsa. Jadi keterkaitan terintegrasi antara RI, MI, MTS, MA itu harus saling kontrol. Maka saya minta nanti di dalam penerimaan siswa harusnya RA masuk ke MI, MI masuk ke Sanawiyah, Sanawiyah masuk Aliyah. Supaya terintegrasi. Tapi kalau nanti Sanawiyah banyak diisi anak SMP, enggak terintegrasi. Karena apa? Polanya akan berbeda. Padahal kita sudah menerapkan bagaimana pendidikan agama dan pendidikan umum dalam satu madrasah, satu rangkaian terintegrasi. Maka saya ingin nanti Pak Kamenak, ya madrasah MI hafal 1 juz, Sanawiyah 2 juz, Aliyah 3 juz. Itu menjadi standar umum, walaupun saya mengerti banyak ya madrasah-madrasah negeri yang buka boarding, yang di dalamnya ada tahfidz dan sebagainya. Tapi setidaknya menjadi standar umum. Jadi tatkala ditanya sekolah di mana MI, pasti hafal 1 juz. Sanawiyah 2 juz. Aliyah 3 juz. Ini menjadi ciri khas. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 hal di madrasah yang harus kita kawal adalah bagaimana kita memahamkan anak kita akan agama dan memahamkan anak kita akan kebangsaan. Ini yang harus kita jaga. Agar anak kita paham akan keagamaannya, karena memang di madrasah satu sisi paham akan kebangsaannya, maka tadi semboyan bangsa Indonesia Pancasila itu. Ini harus kita tumbuhkan, anak-anak yang memiliki karakter kebangsaan. Ini bagaimana kita mendorong ke arah itu. Nah, maka inilah pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan madrasah yang unggul, terintegrasi, dan ramah kepada anak-anak. Bapak Ibu yang saya hormati, program selanjutnya adalah meningkatkan pendidikan pondok pesantren. Ya, seirama dengan lahirnya Undang-Undang Pondok Pesantren, semoga ke depan nanti ada Dirjen Pondok Pesantren. Ini merupakan satu ya peninggalan presiden kita dulu, Pak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang mendorong adanya pondok pesantren di Kementerian Agama, terus lahir direktur, ya sekarang sudah muncul undang-undang pondok pesantren. Nah, ini tentunya artinya bahwa pondok pesantren ke depan, ya kan, itu menjadi satu sarana pendidikan yang luar biasa, yang bisa bersaing, ya kan, ya dengan sekolah-sekolah yang lain, dan bahkan punya kelebihan khusus pondok pesantren karena pendidikannya itu 24 jam.
Pendidikan keagamaannya, pendidikan yang lainnya itu 24 jam akan melahirkan generasi-generasi yang bisa kita andalkan. Nah ini tentu kita dorong pondok pesantren. Ya, makanya dengan adanya tadi disampaikan ada 70-an pondok pesantren di Kabupaten Batang. Ayo kita kawal bersama-sama agar pondok pesantren itu betul-betul ya kan bisa memberikan satu sinergi di dalam pengembangan anak-anak kita. Dan selama ini luar biasa pondok pesantren ikut andil ya di dalam menumbuhkan pendidikan keagamaan. Dan bahkan pondok pesantren ini kan pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum ada madrasah, sebelum ada sekolahan sudah ada pondok pesantren. Dan pondok pesantren ikut andil di dalam perjuangan dan merebut kemerdekaan. Nah ini sudah saatnya. Ayo kita dorong sama-sama, kita berikan satu arena yang luas dalam pengembangan pondok pesantren. Yang selanjutnya adalah pemberdayaan ekonomi umat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai pegawai Kementerian Agama nggak usah minder. Pegawai Kementerian Agama itu pegawai yang hebat. Karena apa? Melahirkan devisa negara. Jadi pegawai Kementerian Agama bukan pegawai yang tugasnya hanya membaca doa. Salah. Dulu dilirik kalau pegawai agama tugasnya membaca doa. Salah. Pegawai Kementerian Agama melahirkan devisa negara. Coba kita lihat. Maka pemberdayaan ekonomi harus kita tumbuhkan. Dulu pengadilan agama di Kementerian Agama. Lepas ke MA. Dia menghasilkan devisa tidak? Menghasilkan. Sekarang orang daftar cerai banyak banget. Iya kan? Menghasilkan duit. KUA per N 600.000 berapa setahun? Seluruh Indonesia. Kabupaten Batang berapa Pak? Ayo. Kasih urais, paham nggak? 6.000, coba 6.000 kali 600. 6 kali 6, 36. Tinggal tambah 0 aja. Berapa? Seluruh Indonesia berapa? Triliunan setahun. Memberikan dampak ke negara. Betul nggak? Basnas. Dulu zakat di masa Islam, sekarang tumbuh badan Basnas. Berapa pengelolaan zakat kita? Sekarang kurang lebih 41 triliun per tahun. Mungkin kalau semua sadar akan zakat bisa di atas 300 triliun. Berapa pengembangan ekonomi yang bisa kita bangun? Wakaf. Saat ini masih berhenti di wakaf madrasah, wakaf kuburan, wakaf masjid, musola. Coba wakaf produktif kalau kita bangun. Banyak tanah-tanah yang bisa dibangun perhotelan, dibangun pertokoan yang dari wakaf. Sekarang alhamdulillah sudah ada PWI, bahkan ada wakaf uang. Berapa? Kalau kita tumbuh kembangkan. Madrasah, pondok pesantren, beri kesadaran wakaf uang, beri kesadaran ZIS, kita kembangkan ekonomi, bisa membantu. Kita nggak usah jauh-jauh dari pegawai kita 900 pegawai. Coba kalau kita kan sudah yang namanya zakat 2,5%. Nah, sekarang tinggal wakaf uangnya. Coba kalau kita kumpulkan di internal kita, koordinasi dengan Basnas, koordinasi dengan PWI, bagaimana cara pengelolaan wakaf uang yang kembali feedbacknya kepada kita semua, saya yakin kita bisa berjalan dengan baik. Iya kan? Haji. Ya, haji sekarang waiting list 5.300.000. Orang yang mengantri haji, berapa uang yang sudah orang pada daftar? Sekarang mungkin terkumpul sekitar 183 triliun. Itu duit semua itu. Kalau buat beli cendol banjir di sini. Itu kan menjadi devisa negara, menjadi program yang luar biasa. Maka saya katakan kita harus bangga menjadi pegawai Kementerian Agama. Jadi bukan sekedar doa,
tapi kita juga menghasilkan devisa-devisa negara, perekonomian umat yang terus bisa tumbuh dan berkembang. Jadi bukan sekedar kita dunia, tapi juga akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya adalah kawal haji. Nah, saya minta ini kawal haji. Ya, kita sebentar lagi akan melaksanakan proses penyelenggaraan ibadah haji. Tanggal 1 Mei insya Allah masuk ke asrama haji, 2 Mei mulai terbang pertama. Atau Batang ada berapa kota itu? Ya, kalau Jawa Tengah 30.377. Kalau Batang berapa kloter? 3 kloter, artinya sekitar 1.000 lebih. 900. Berapa? 730. Kalau 730 harusnya hanya 2 kloter kurang. Ya, sambung menyambung dengan kabupaten lain. Kita insya Allah Jawa Tengah akan ada 85 kloter, 30.377. 1 kloter 360, kloter itu kelompok terbang. Insya Allah Jawa Tengah akan menggunakan pesawat Airbus 330 yang kapasitasnya 360 ya, dengan petugas. Ini nanti akan terbang mulai tanggal 1 ya, tanggal 1 masuk asrama, tanggal 2 mulai terbang sampai dengan akhir bulan Mei, nanti tanggal 6 Juni insya Allah wukuf di Arafah. Nah, ini harus kita kawal, kita beri pengertian bahwa negara menjamin 3 hal, dalam hal layanan, dalam hal perlindungan, dalam hal pembinaan. Kalau Bapak Ibu punya saudara, punya tetangga yang mau haji, kasih edukasi yang positif. Haji tahun ini BPIH-nya 89 juta. Jamaah hanya membayar 56 juta. Ada yang 56, ada 57, ada 58, tergantung zona penerbangan. Karena zona penerbangan mempengaruhi tiketingnya. Tapi prinsipnya jamaah tidak membayar 100%. Tapi ada nilai manfaat keuangan haji yang dikelola oleh BPKH. Nah, ini perlu diberi edukasi masyarakat. Jadi supaya paham. Layanan di Mekah makan 3 kali sehari, di Madinah makan 3 kali, disiapkan hotel bintang 3, disiapkan transportasi. Masuk asrama akan mendapatkan makan 3 kali, snack 2 kali. Ini berikan edukasi. Agar jamaah yang dari kampung-kampung tidak perlu bawa beras, enggak usah. Di koper diisi beras, enggak usah. Di sana makan 3 kali sehari. Dapat living cost 750 real. Dan lain sebagainya. Ini perlu kita edukasi agar pemahaman terkait haji yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama ini bisa ya masyarakat sangat paham dan baik. Yang terakhir adalah tata kelola pemerintahan berbasis digital. Nah, saya minta layanan-layanan keagamaan baik di sekretariat, di kasih-kasih, di KUA, di madrasah, marilah kita berbasis digital. Layanan yang bisa berbasis digital silahkan. Ya, jadi kita hindarkan bertemu ya dengan yang kita layani. Alhamdulillah di Batang sudah berbasis digital semua. Nanti dari mulai pendaftar KUA, mendaftar madrasah dan lain sebagainya, ngurus legalisir dan seterusnya. Nah, ini harus kita dorong agar layanan-layanan ini bisa berjalan dengan baik dan ya, program-program keagamaan juga bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya pikir itu hal-hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Allah meridhoi kita semua dan kita semua sehat, bisa menjalankan tugas dengan baik. Tadi saya katakan bahwa kita menjalankan misi kerasulan, misi ketuhanan, dan kita menjadi pegawai Kementerian Agama, nggak usah ragu bahwa kita menjalankan tusinya. Bukan sekedar tusi dunia, tapi tusi akhirat. Insya Allah ada nilai ibadah. Ya, tentunya tinggal hati kita. Maka mindset kita,
Culture set kita ayo kita rubah, pemikiran kita, budaya kerja kita rubah, niat kita rubah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Harus kita wujudkan di dalam pengabdian kita sebagai ASN di lingkungan Kementerian Agama. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kepada Allah. Ucapkan astagfirullahaladzim. Akhir kalam, Allahul muwaffiq ila aqthariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MA, yang sudah memberikan bimbingannya kepada kita semua. Semoga yang disampaikan menjadikan semangat dedikasi kita pada instansi kita masing-masing dan menambah harmoni di keluarga kita, lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang. Betul sekali. Dan hadirin yang kami hormati, masuki acara yang keenam adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Filusuf MSc. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwal barakati wa abwabal ni'mati wa abwal rizki wa abwabal quwati wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan segenap asa hanya padamu kami memanjatkan puji dan puja. Telah Engkau ciptakan bumi dan alam raya beserta keindahannya. Engkau pula lah yang mengatur semuanya dengan segala kuasa, karena hanya padamu kami serahkan seluruh jiwa, raga, dan karsa, dan hanya kepadamu kami tunjukkan seluruh permohonan dan doa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Cahaya, pagi ini dalam rangka acara silaturahim dan pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Batang oleh Bapak Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan membangun kesadaran saling memaafkan bersama. Seraya bermohon tunjukilah hati dan pikiran kami dengan cahaya, agar kami mampu menumbuh suburkan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Semoga terpilah hidup rukun dengan semua saudara-saudara. Ya Allah, Tuhan yang Maha memberi nikmat, berikanlah kami kesehatan, kekuatan, kecerdasan untuk menjalankan tugas dan amanah. Mudahkanlah urusan kami dan limpahkanlah rahmat dan keberkahan-Mu dalam setiap langkah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa ibu bapak kami, guru kami, para pemimpin kami, dan seluruh tokoh bangsa kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna bim ba'di tafarruqan mas'uma wa la taj'al fina wala minna saqi wala mahruma. Allahumma bilika ammuna wa bilutfina khufana wal islami wal iman jam'an tawfana wa anta radin anna wahtim bisolihat a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Haji Filusuf MSc, Kepala KUA Kecamatan Belado, yang telah memimpin doa. Mudah-mudahan diberi keberkahan untuk
kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, tak terasa kita sudah memasuki penghujung acara pada hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam membina acara pada hari ini terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, Tak ada gading yang tak retak, tak ada mawar yang tak berduri, dan tak ada lautan yang tak bergelombang. Akhir kata, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.